Biarlah kita semua punya semangat, punya harapan. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita punya harapan yang utuh. Dan harapan kita tidak sia-sia. Karena Dia yang berjanji, yang pasti dan pasti genapi. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Saudara, kita lihat di dalam kitab Daniel. Dalam kitab Daniel 3 ayat 17 dan 18 saya bacakannya. Ada Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka beribadah kepada Tuhan dengan sangat-sangat rajin. Tidak ada bolongnya kalau mereka kan seperti kita kalau novena kan kita nggak mau ada bolong kan. Mereka juga berdoa tidak ada bolongnya. Tapi para koleganya jelas sama Sadrak, Mesak dan Abednego. Jangan heran kalau di dalam hidup ini ada orang iri atau jealous terhadap kita. Kalau kita berhasil, ada yang jealous. Jadi mereka mau buat sedemikian rupa supaya Sadrak, Mesak dan Abednego ditendang keluar. Mereka berkata kepada raja supaya buat undang-undang, tapi harus menyembah patung emas yang dibuat dewa itu, yang dibuat oleh raja itu. Pada ayat 17 dan 18 berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dan perapian yang menyala-nyala itu dan dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku itu, tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka berkata, jika Tuhan bisa melepaskan kami, Dia lepaskan. Tapi jika tidak, kami tidak akan menyembah dewa itu. Itu dia punya kepercayaan kepada Tuhan itu luar biasa. Trust in God. Begitu dia percaya dan mereka tahu kalau mereka tidak sembah, ada hukum yang telah dibuat, ada undang-undang yang telah dibuat, mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang 7 kali lipat itu panas. Dan betul mereka dilemparkan. Orang yang melemparkan mereka ke dalam mati terbakar saking panasnya. Tapi tiba-tiba raja lihat kok Sadrak, Mesak dan Abednego berjalan di dalam perapian, sedangkan itu kan mereka diikat, tangan mereka diikat, kaki mereka diikat, kok mereka jalan? Ternyata di dalam dapur perapian ikatan-ikatan mereka terlepas. Dan raja berkata, loh, kok ada 4 orang? Kalau di sini dibilangin dewa, anak dewa, tapi kalau dalam bahasa Inggris the Son of God. Jadi Tuhan tidak tinggal di luar dapur perapian, tapi Dia masuk di dalam dapur perapian. Dia masuk di dalam penderitaan. Dia masuk di dalam kesusahan yang saudara dan saya alami. Dia tidak tinggal di luar sambil nonton. Ya, gitu ya, rasain dulu karena kamu kan orang berdosa dan dia rasa di sini. Tidak, Tuhan tidak begitu. Dia masuk. Demikian yang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia masuk di dalam penderitaan kita untuk melepaskan kita dari ikatan-ikatan kita. Saudara undang saya kan, ya kan? Buy one get one free. Mau kan? Buy one get one free. Dapat free nih. Biar dia berbagi kesaksian. Puji Tuhan. Saya mau bersaksikan, saya baru pulang dari Holy Land. Ini berhubungan dengan yang biasa bilang tali-tali itu bisa terlepas gitu ya. Kenapa saya senang ke Holy Land? Karena selalu kalau ke sana pasti ada mujizat, pasti. Saya udah 20 kali lebih, selalu ada mujizat. Terutama saya paling senang di
ruang atas tempat pencurahan Roh Kudus. Sampai sekarang di situ hadirat Tuhan itu terasa kuat. Kita bicara sebentar aja ya, nggak usah pakai ujian lama, gitu sebentar aja. Pas didoakan, manifestasi. Pernah ada yang didoakan langsung terlempar 2 meter, padahal waktunya kan nggak boleh lama, di situ singkat sekali. Nah yang terakhir ini adalah waktu kami pergi, ada seorang bapak tuh yang ketinggalan terus jalannya. Dia mukanya tuh muram terus, sakit terus, paling lambat. Bahkan ketika kita naik kapal di Danau Galilea, dia udah setengah jalan, ketakutan, mundur lagi. Gitu ya, pokoknya kelihatan sakit dan muram. Kemudian istrinya bilang, suami saya itu, jadi mereka dari Kalimantan. Jadi waktu perang suku antara Dayak dan Madura 20 tahunan lebih lalu, itu dia bilang suami saya itu dipasang jimat. Mereka bilang besi kuning, jadi kayak dibelas sedikit, dimasukkan terus pakai apalah ilmu gitu ya, itu supaya kebal katanya. Dan Romo Melisana juga bilang karena waktu itu situasinya mereka membunuh atau dibunuh, jadi kayak nggak ada pilihan gitu, dibunuh atau membunuh gitu. Nah jadi istrinya bilang, aduh suami saya juga dulu garang gitu ya, padahal sudah Katolik. Nah jadi suaminya ini waktu habis dipasang besi kuning atau jimat itu malah mimpi bahwa rumahnya dan jendela itu pada doyong miring. Terus ada pesan di hatinya, kenapa engkau adalah bait Allah, tapi engkau merusak bait Allah dengan memasukkan jimat. Jadi dia sedih. Jadi selama puluhan tahun dia menanggung rasa bersalah. Jadi ada rasa bersalah. Dan istrinya bilang, tolong dong suami saya didoakan, kasihan itu. Jadi sakit-sakit, fisik sakit. Jadi kayak ada semangat hidup. Maka ketika di ruang atas itu, saya terangkan sedikit kenapa Roh Kudus mesti datang. Kemudian nggak tahu ini pasti gerakan Roh Kudus ya. Setelah doa pertama siapa yang mau dipenuhi Roh Kudus, dan memang manifestasi, ada yang dari Papua langsung dia katanya melihat cahaya, dan di atas kepala kita semua ada cahaya. Kemudian saya bilang kita berdoa untuk Bapak ini supaya dilepaskan. Mungkin yang paling penting bahwa jimat itu kehilangan kuasanya. Dia mau keluar atau nggak keluar, gitu ya. Tetapi yang penting kehilangan kuasanya. Jadi saya bilang Bapak duduklah. Ada Romo juga luar biasa, Romonya dari Sintang, Kalimantan juga. Ayo semua kita rame-rame tangan-tangan. Bapak itu gemetar gitu ya. Didoakan rame-rame, didoakan. Karena waktu nggak boleh lama kan. Selesai, udah kita langsung lihat sana lagi, kunjungan kemana-mana. Tiba-tiba saya lihat ini Bapak selalu kan paling belakang tuh, selalu terseret-seret di belakang. Tiba-tiba dia paling depan, bersemangat jalan paling depan. Terus bukan kebetulan juga ada tari-tarian. Jadi rupanya kalau di sana anak laki-laki untuk yang tradisional orang Yahudi dia nggak boleh potong rambut. Jadi rambutnya panjang, saya pikir ini perempuan tadinya ya, karena cakep gitu mukanya. Terus pakai tari-tarian, pakai sangkakala, pakai trompet, ini mereka nari-nari ke tatapan. Rupanya ada istiadat mereka itu kalau umur 3 tahun dibawa anak umur 3 tahun laki-laki ini, di situ digunting rambutnya, gitu. Dan itu pakai tari-tarian, seru banget. Si bapak ini ikut nari-nari paling depan. Terus bapak ini bersaksi, sejak didoakan saya seperti terbangun dari tidur yang panjang, saya terbangun dan saya rasa segar. Wajahnya jadi senyum terus, kalau ketemu kita, waduh senyum terus. Itu berubah gitu ya. Bagaimana kuasa Tuhan Yesus itu dari zamannya Sadrak, Mesak, Abednego bisa yang panas bisa melepaskan dari belenggu, sampai sekarang apapun yang membelenggu hidup
berlipat untuk bersuka cita untuk maju dalam Tuhan, api kuasa Roh Kudus dapat membuka segala belenggu itu. Amin. Puji Tuhan.